Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kita mencari mobil bekas. Yang paling mudah adalah tampilan fisik dari luar. Jadi tampilan fisik dari luar kita bisa perhatikan dengan tongkrongan mobil. Jadi kita perhatikan tongkrongan atau berdirinya mobil. Pastikan bahwa berdiri mobil itu dia tegak lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Apabila dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di suspensi atau kaki-kakinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi atau bagian bodi itu ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah nut ya. Nut ini adalah sambungan ya, sambungan atau batasan antara parts dari mobil. Jadi nut ini kita pastikan, kita cek dia. Kalau mobil yang tidak bekas benturan, dia nutnya itu jaraknya itu masih presisi. Jaraknya masih presisi antara kiri dan kanan itu sama. Jadi kita cek, kita kelilingin mobil. Nah, terus habis itu juga untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan dari objek atau benda-benda yang ada di sekitar mobil. Jadi dia memantul ya di bodi. Jadi kita pastikan bahwa pantulannya itu dia lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita periksa, kita cek satu persatu. Part-part bagian yang lain juga kita perhatikan, baik lampu, kaca, terus ini velg juga kita perhatikan, terus ban juga kita perhatikan. Nah, ini ban dia kondisi juga masih tebal. Kita coba kelilingin mobil, kita cek satu persatu kondisinya bagaimana. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu, kita lihat, kita perhatikan. Oke. Nah, setelah kita perhatikan secara keseluruhan bagian mobil, nah berikutnya kita periksa itu adalah bagian dalam. Nah, ini kuncinya dia tergabung dengan remote. Jadi kalau R3 ini jika kita buka sekali, dia akan terbuka hanya pintu bagian supir. Nah, apabila kita pencet sekali lagi, nah dia akan terbuka keseluruhan bagian dari pintu mobil. Nah, sekarang kita coba periksa ya. Oke. Nah, apabila kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita coba periksa adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena dia kalau mobil berbau apek atau tidak sedap, berarti ada kemungkinan indikasi terkena banjir. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong. Nah, pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Nah, terus pedal juga perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena pedal ini dia kehausannya berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di bawah kolong jok. Pastikan di bawah kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya, seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah periksa dan pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana duduk, terus habis itu suasana dari mobil, terus kita perhatikan juga interior ya. Nanti secara detail juga saya akan jelaskan di video ini juga. Kita periksa kondisinya bagaimana, terus habis itu juga plafon juga penting kita periksa. Kita periksa kondisi plafon bagaimana, terus habis itu juga kondisi dari jok juga perlu kita periksa. Nah, ini dia joknya masih orisinil ya, orisinil bawaan dari mobil, bahannya fabric ya, bahannya kain, dan kondisinya juga masih bagus untuk ukuran mobil tahun 2013. Jadi sudah sekitar 9 tahun ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan interior aman, kondisinya cocok dengan yang kita inginkan, nah berikut kita coba nyalakan mesin. Cuman sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa di mesin itu bagian atas, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Terus habis itu kita ngolong juga, periksa bagian bawah, jangan sampai ada rembesan oli. Terus habis itu kita periksa juga, kita ngolong, lihat kaki-kakinya, kita pastikan juga di kaki-kakinya tidak ada rembesan. dan juga tidak ada karat atau mobil
kondisinya keropos seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, oh iya, kita periksa juga oli ya. Level oli, kondisi oli, terus habis itu coolant ya, radiator coolant, kondisi dan levelnya. Oke. Nah, setelah kita cek sudah aman. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Nah, karena ini mobil manual, pastikan bahwa gigi posisinya netral sebelum kita nyalakan mobil. Oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita menyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng, langsung dan tidak tersendat-sendat. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starternya bermasalah atau di akinya sudah soak. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam itu bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Terus habis itu juga dari posisi duduk juga kita bisa rasakan. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim ya, karena kalau getaran mesin berlebih berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya sudah pecah atau retak, perlu diganti, atau bisa jadi permasalahannya di mesinnya pincang, jadi harus diservis, ditune up seperti itu. Oke. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, oke. Jika itu kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita periksa di kilometer ya. Oke. Nah, mobil Suzuki R3 ini kilometernya di 37.000. Jadi cukup low untuk ukuran tahun 2013. Nah, di sini juga ada dia servis terakhirnya juga rekor Suzuki. Ini untuk oli. Nah, ini untuk pergantian transmisi ya. Transmisi, oke. Nah, terus habis itu juga di R3 ini juga masih lengkap. Jadi di R3 ini juga masih lengkap. Jadi coba kita periksa dulu ya. Nah, kita periksa di sini dia buku servis juga masih ada. Buku servis, ini ada rekornya jadi nggak usah saya iniin. Terus buku petunjuk juga masih ada. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas atau second, pastikan bahwa antara kilometer, terus habis itu fisik mobil secara keseluruhan, terus habis itu dengan rekod servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa bagian selanjutnya. Nah, di R3 GX ini dia sudah ada pengaturan buat ketinggian di ini ya, bantalan yang tempat duduk kita ya untuk kursi supir seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa mesin. Nah, ini buat buka kap mesin ada di sini. Nah, terus habis itu di sini buat buka tangki bensin. Nah, tangki bensin. Nah, terus di sini ada tombol. Tombol ini buat nyalakan ini fog lamp bagian depan. Seperti itu. Nah, di sini juga ada kantong penyimpanan. Terus habis itu juga ini ventilasi, AC juga kondisi nyala dan kondisinya juga masih dingin. Oke. Nah, berikutnya kita periksa door trim. Nah, di sini kita cek. Nah, ini dia door trim kondisinya juga masih bagus. Nah, ini ada warna silver ya, warna silver. Nah, terus di sini ini pengaturannya untuk ini central lock. Di sini buat kunci sama buat lock unlock ini power window ya di keempat sisi. Nah, terus ini buat power window. Jadi power window. Nah, kita coba buka. Nah, spionnya dia sudah elektrik tapi dia belum retract seperti itu. Oke. Nah, kita juga perlu periksa nih sealer. Nah, di pintu ini ada sealer. Jadi sealer, nah ini kita periksa. Nah, karena apa? Sealer itu penting karena jika pintu sealernya sudah tidak ada, berarti pintu ada indikasi gantian. Dan apabila sealer pintu itu sudah rusak, berarti ada indikasi pintu sudah perbaikan ya atau reparasi seperti itu. Oke. Nah, dia ada tambahannya aksesoris ya. Jadi chrome ini aksesoris ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut melihat mesin. Nah, ini coba kita buka mesin, kita periksa. Nah, Suzuki R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, itu secara sekilas ya kita bisa dengarkan suaranya. Jadi mesin yang bagus dia suaranya halus dan ritmenya dia beraturan. Nah, terus habis itu untuk sama dia getaran mesinnya juga minim seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, nah sama seperti di pintu. Nah, di kap mesin dia juga ada sealer. Jadi pastikan bahwa sealernya itu aman.
ya, tidak rusak. Nah, di bagian dalam pintu juga, bagian dalam kap mesin juga kita periksa. Jangan sampai ada reparasi ketok ulang, ketokan atau cat ulang. Nah, di R3GX ini sudah dilengkapi dengan peredam panas pada mesin. Nah, terus di bagian depan juga kita perlu periksa nih. Ini namanya apron, besi yang memanjang di depan. Pastikan bahwa besinya ini aman, tidak ada bekas reparasi. Terus di samping-samping di bawah juga kita periksa, kita pastikan bagian-bagian sini aman, tidak ada reparasi. Nah, untuk memeriksa mobil tidak kena banjir, itu kalau dari bagian mesin kita periksa saja komponen-komponen mesin, metalnya ya, metalnya jangan sampai ada karat atau ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan ya, seperti itu. Oke. Nah, jika mesin kita sudah periksa, nah coba kita sekarang keliling kita periksa bagian-bagian yang lain. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga ya, mobil keluarga MPV dengan kapasitas 7 penumpang, ini Suzuki yang terkenal ya, Suzuki R3 itu terkenal, dia irit, termasuk yang irit di kelasnya. Terus habis itu juga perawatannya juga mudah dan murah. Terus hampir dealer resmi Suzuki ada di seluruh Indonesia, dan juga bengkel-bengkel yang biasa pun juga bisa menangani Suzuki R3. Nah, dan termasuk juga menurut pengalaman saya Suzuki R3 ini termasuk yang nyaman di kelasnya. Nah, mungkin mobil ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita coba periksa bagaimana posisi di bagian tengah. Saya duduk dan kita lihat apa saja yang ada di dalam. Oke. Nah, saya duduk ya. Oke. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang lumayan ya ini. Berapa jari nih ya? Mungkin sekitar 9 jari ya. Oke. Nah, terus habis itu juga headroom juga masih cukup lega. Jadi masih ada sekitar mungkin 9 jari juga. Nah, masih enak ya, masih nyaman duduk di baris di tengah ini. Nah, terus kita periksa juga di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini bisa 2 penumpang di sini. Nah, pelipatan bangkunya dia 100% ya, 100% bisa dilipat ke depan, dia bisa rata dengan jadi bagasinya bisa rata jadinya. Nah, di bagian belakang sini ini ada cup holder, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini juga ada, nah bisa dilihat ya, ini cup holder. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, seat belt juga sudah ada 3 titik ya, 3 titik di dua sisi kiri dan kanan, dan dia sudah ada senderan kepala yang bisa diatur tingkat ketinggiannya. Nah, di baris tengah ini ada 2 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Nah, ini kondisi jok juga masih oke. Nah, di bagian tengah di sini ada senderan tangan. Jadi kalau kita duduk berdua masih cukup nyaman, enak. Dua-duanya juga dapat senderan tangannya juga cukup besar. Jadi nggak sampai rebutan ya. Oke. Nah, terus kita periksa juga di sini. Di sini ada cup holder nih. Cup holder. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu di sini ada kantong ya di belakang jok depan. Terus habis itu di sini AC sudah double blower. Jadi ini ada 3 pengaturan di sini, 3 pengaturan. Kita cek AC-nya juga masih dingin. Nah, kisi-kisi AC-nya juga masih bagus. Ini masih oke. Nah, terus di sini ada pegangan tangan ya, ada 2 pegangan tangan kiri dan kanan di sini. Oke. Nah, terus sekarang kita periksa door trim. Nah, di sini ada cup holder juga ada sama kantong penyimpanan terbuka. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini bahannya fabric ya atau kain sama dengan yang ada di jok. Terus habis itu juga sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, ini child lock yang pengoperasiannya mudah, bisa dengan jari. Nah, terus sealer di pintu juga kita periksa. Nah, ini sealer di pintu juga masih aman, kondisi masih bagus ya. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut, kita periksa bagasi ya. Oke. Nah, kita periksa bagasi. Nah, untuk buka bagasi ini ada tuas di sini. Jadi dia tidak ada pembukaan di dalam. Nah, jadi hanya tuas di sini. Oke. Anak kunci juga tidak ada buat di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita buka bagasi. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang, ini sealer juga perlu kita periksa. Bagaimana kondisi sealer di pintu belakang. Nah, terus habis itu bagian-bagian sini nih juga kita periksa, pastikan tidak ada reparasi
cat ulang atau ketokan bagian pintu. Terus di sini bagian-bagian sini juga kita periksa. Nah, lekukan-lekukannya pastikan itu dia bawaan pabrik. Oke. Nah, terus di sini bagasi space-nya sih tidak terlalu besar, tapi mungkin 2 ransel besar masih bisa masuk. Terus tapi kalau jok baris ketiganya dilipat itu masih dapat space bagasi yang lumayan besar. Nah, di sini ada di bagian bawah dia ada tempat storage yang tertutup. Ini bisa, ini juga ditaruh sedikit pengaman juga masih ada lengkap. Nah, ini kotak pijakannya juga masih ada, sama ini toolkit ya, toolkit di sini, jadi dia rapi. Nah, di sini juga ada buat dongkrak sama kunci roda ditaruh di sini. Oke. Nah, terus di sini juga kalau kita mau ganti ban cadangan, ini tinggal dibuka, kita pakai kunci roda, kita putar, dia roda akan turun dari bawah. Oke. Nah, ini belum ada dia ya, sensor parkir belum ada, bawaan mobilnya juga belum ada. Oke. Nah, terus habis itu ban cadangan ada di bawah. Nah, ini ban cadangan ada di bawah. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu. Nah, ini wiper bagian belakang dia belum ada buat ini panas ya, lupa saya nih. Pokoknya buat ngilangin embun ya di belakang. Nah, di sini ada stop lamp di bagian atas, sama ini buat semprotan wiper. Oke. Nah, untuk bensin dia pengisiannya di sebelah kiri ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa door trim. Nah, kondisi door trim masih bagus, masih oke. Sealer di pintu juga masih oke. Nah, ini kita bisa periksa, kita bisa cek. Nah, sealer di pintu masih oke. Nah, child lock juga ada di sini. Nah, ini tampilan jok ya, jok bagian tengah. Nah, sekarang ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa di bagian depan ya. Depan kita periksa. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Ini bahannya fabric juga masih oke. Nah, di sini sealer di pintu juga kita periksa, juga masih oke ya. Nah, sip. Nah, ini tampilan jok secara keseluruhan ya di bagian depan. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ya. Kita masuk ke dalam, kita periksa bagaimana kondisi dashboard dan sebagainya. Nah, setir juga kondisi juga masih oke. Kulit jeruknya masih tebal ya. Nah, ini setir juga masih bagus kondisinya. Nah, dia sudah ada airbag sudah ada. Terus habis itu di sini juga ada pengaturan volume untuk audionya. Nah, di sini buat lampu sen. Terus habis itu di sini buat wiper depan, belakang, sama air wiper. Nah, ini speedometernya di sini. Oke. Nah, sekarang kita periksa AC. Nah, AC ini kondisi masih dingin. Nah, terus di sini buat lampu hazard. Nah, bisa kelihatan ya, agak silau. Nah, ini buat lampu hazard. Nah, di sini audionya masih standar ya. Dia bisa CD, MP3, radio. Terus bisa colokan yang lain nggak ya? Udah itu aja sih kayaknya sih. Nah, terus di sini ini pengaturan buat AC. Dia di sini ada suhu AC. Terus habis itu di sini ada kecepatan AC. Di sini ada arah angin AC. Nah, terus di sini ada buat ventilasi luar dan dalam. Nah, di bagian sini ada power outlet buat listrik. Nah, di sini ada colokan USB. Oh, jadi radio juga bisa tersambung dengan USB ya. Oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini juga ada cup holder 1. Nah, ini manual 5 percepatan plus mundur. Nah, terus habis itu ini rem tangan. Nah, di sini buat kunci seat belt. Nah, di sini juga bisa kita periksa nih, kalau dia ada karat atau sisa lumpur yang melekat di bagian dalam, berarti ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, oke. Nah, di sini airbag. Nah, ini ada cup holder. Nah, yang dipencet. Nah, bisa jadi minuman yang dingin masih bisa tetap terjaga kesegarannya ya. Oke. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke. Nah, di sini ada cup holder, agak gelapnya kelihatannya, ada cup holder, sama di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini cup holder juga, sama ada kantong penyimpanan terbuka. Oke. Nah, di bagian atas di sini sun visor tidak ada cermin. Spion belum bisa diatur tingkat kesilauannya. Ini ada lampu baca di sini. Nah, ya, oke. Nah, sama di sini sun visor yang sudah ada cerminnya. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya mengenai Suzuki R3
1,4 tipenya GX manual tahun 2013. Nah, apabila berminat silakan hubungi Izal Motor. Nomor telepon kami, alamat, deskripsi mobil, harga beserta simulasi kredit saya cantumkan lengkap di deskripsi video ini. Jadi bisa dilihat, jadi klik di bagian bawahnya. Nah, terus habis itu pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, Izal Motor sendiri juga ada rekanan yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan bagaimana kualitas mobil, mulai dari performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, terus power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus koplingnya bagaimana, terus habis itu juga perpindahan giginya juga bagaimana. Bisa kita rasakan dengan kita test drive mobil. Nah, di Izal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja review mengenai Suzuki R3 ini. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Izal Motor Channel dan klik juga lonceng notifikasinya agar mendapat info video-video terbaru kami. Nah, follow juga ya di sosmed kami, ada di Facebook di Izal Motor, terus habis itu di Instagram ya FF Usfar, terus habis itu di TikTok ya, TikTok sama di Twitter di Izal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan memberikan playlist ya, playlist saya cantumkan di video ini di akhir video mengenai video-video stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai video mobil-mobil Suzuki yang lain, terus habis itu ada video juga mengenai tips mencari mobil bekas. Oke. Nah, terima kasih. Jangan lupa share juga ke keluarga, teman, kerabat, saudara, siapapun juga yang membutuhkan dan mencari mobil bekas. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi.